sampai pelaporan terhadap Bang Suma oleh seorang oknum bernama Dosma. Jadi Dosma ini melaporkan saya, nanti ada videonya ya. Yang terpenting yang mesti sampaikan sama teman-teman sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Dosma ini akan menjadi buah dari apa yang dia tanam. Artinya dia kemudian menanam, dia akan panen. Kita lihat video beliau yang sangat-sangat menistakan umat Islam. Sengaja tak kecilin suaranya ya. Kita ulang bagian sini. Memanggil nama Yesus begitu kencang di depan gambar Ka'bah. Ini yang sempat menjadi perbincangan, dan memang waktu itu pada saat itu ya posisinya adalah kami sedang ada kegiatan di daerah sini, di rumah kami di Jember di Jawa Timur, untuk satu dan beberapa kegiatan di kota lain juga. Nah, dan pada saat itu kita mengambil video bukan cuma di tempat ini saja, melainkan ada di depan dan di spot-spot yang lain. Kami sama sekali tidak merasa keberatan dengan adanya keberadaan video tersebut, dan kami mempersilahkan untuk mengambil video karena tidak ada unsur. Bismillah Abi wal Ibni wal Rohil Kudus Ilahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai video Juma ya, atau si Juma, si penghujat, si penista agama ini ya teman-teman sekalian ya, yang notabene-nya ketika dia live yang dibahas adalah Kristen untuk cari koin ya, cari uang ya di TikToknya begitu ya, sehingga juga orang-orang yang percaya dengan dia, mereka dukung ya sebesar-besarnya. Nah, karena penghujatan-penghujatanya lah akhirnya Bang Dos masih jabat dan juga rekan-rekan yang ada di HBP ya, Horas Bangso Batak, itu melaporkan akunnya dia ya, akun sahabat Bang Juma, dan narasumbernya adalah Juma sendiri, lalu ditambah lagi ada Uni Rifa dan Nora Aritonang ya. Jadi teman-teman sekalian, kemudian mereka mencari yang namanya remis, cari-cari kesalahan Bang Dosma, mereka ngancam, mereka teror dan lain sebagainya gitu ya, melalui video yang seperti kita lihat di cuplikan tadi. Nah, ternyata teman-teman sekalian, harusnya ya dengan adanya klarifikasi dari orang yang punya rumah ya, orang yang punya rumah, yang punya lukisan Ka'bah itu ya, itu memberikan klarifikasi, dan sama sekali tidak ada unsur penistaan dan tidak ada unsur yang menyudutkan, merendahkan agama Islam menurut yang punya rumah teman-teman sekalian, yang punya lukisan ya. Harusnya Juma malu nih ya, tapi saya tidak tahu apakah dia berani menonton video ini atau tidak ya. Nah teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita, karena yang pemilik rumah justru tidak merasa direndahkan sama sekali, karena waktu itu ya acara di rumah dia, ya wajar dong ketika ada orang berfoto, orang kagum, orang joget dan lain sebagainya, karena situasi pada waktu itu. Nah, untuk lebihnya teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan penjelasan yang punya rumah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ya, hari ini akan saya melakukan klarifikasi yang sempat viral dan ramai atas salah satunya lukisan ini. Ya, ini adalah lukisan yang hasil karya dari orang-orang kepercayaan dari Abah ya, waktu pembangunan rumah. Jadi ini langsung nempel ke tembok. Ini pun jadi tembok yang dilukis jadinya seperti ini gitu. Dan waktu itu saya masih kecil, saya juga ikut melukis beberapa bagian ya. Jadi ini yang sempat menjadi perbincangan, dan memang waktu itu pada saat itu
ya posisinya adalah kami sedang ada kegiatan di daerah sini, di rumah kami di Jember di Jawa Timur untuk satu dan beberapa kegiatan di kota lain juga. Nah, dan pada saat itu kita mengambil video bukan cuma di tempat ini saja, melainkan ada di depan dan di spot-spot yang lain. Kami sama sekali tidak merasa keberatan dengan adanya keberadaan video tersebut, dan kami mempersilahkan untuk mengambil video karena tidak ada unsur dalam arti untuk merendahkan satu sama lain, baik agama, kepercayaan, atau keyakinan pribadi satu sama lain. Karena kami sudah menerapkan pluralisme dalam beragama, bahkan di kantor kami pun hari ini dipimpin berdoa oleh yang beragama Muslim seperti kami, dan besok atau ke malam harinya itu dipimpin dengan agama Nasrani atau oleh pendeta. Ya, jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu kami mempersilahkan, ya, karena itu adalah bentuk apresiasi atau keberagaman di Indonesia. Di Indonesia ini agama yang diakui tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Jadi kita berhak untuk berkeyakinan, tapi kita juga tidak berhak untuk menjustifikasi. Jadi junjung tinggi pluralisme dalam umat beragama. Kalau yang dipermasalahkan waktu itu adalah ini adalah tembok yang dilukis, ya. Coba bisa ke lebih dekat lagi, ya. Ini ada tembok yang dilukis, buktinya ini ada catnya yang timbul, ini timbul, ya. Ini pun kotor, lupa tidak dibersihkan, itu, ya. Dan tidak ada lain. Jadi seperti itu. Dan ini dilaksanakan di rumah saya pribadi dengan keluarga, dan tidak ada satupun baik dari abah, dari orang tua ibu, kemudian dari saudara dan yang lainnya yang merasa keberatan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, tenang saja. Kalaupun itu ada unsur atau indikasi untuk merendahkan keyakinan satu sama lain, tidak usah teman-teman yang komentar negatif dan lain sebagainya. Bahkan kami pun akan melakukan upaya keberatan pada waktu itu, tetapi memang tidak ada permasalahan. Oke, ini adalah satu tempat yang waktu itu dibuat sebagai video, dan tidak hanya di sini saja, melainkan ada juga di tempat waktu itu ada ibu-ibu produktif yang semuanya berkerudung, ya, juga turut serta dalam take video waktu itu, ya, joget-joget juga di sini. Tuh. Dan semuanya happy, semuanya riang gembira, semuanya tertawa tanpa tanpa bermaksud untuk meniadakan atau merendahkan keyakinan satu sama lain. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan semua yang beranggapan bahwa itu adalah masuk kepada unsur-unsur untuk merendahkan kami, ya, sebagai yang ketempatan, tidak sama sekali merasakan hal tersebut, ya. Karena itu tadi kami seringkali berhadapan dengan umat agama lain dan kami saling menyesuaikan, ya. Contohnya salam pembuka tadi itu juga bukan hanya salam pembuka dari umat muslim, melainkan umat yang berkeyakinan lain juga. Jadi itu, ya, teman-teman, harap menjaga kondusifnya, harap menjaga pola pikirnya, harap menjaga ucapannya, dan komentar-komentar atau sesuatu di media sosial, karena itu juga berbahaya bagi kita kalau kita tidak bijak, ya. Oleh karena itu saya juga selaku dari pimpinan kantor DRS and Partner Surabaya atau di Jawa Timur mengucapkan salam toleransi untuk kita semua, karena juga pada waktu itu video
diambil oleh salah satu tim kita yang jebolan dari pondok pesantren juga. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi kalaupun kami merasa keanehan di awal, ya kami akan komplain atau menyatakan keberatan, jangan seperti ini, karena kami sudah terbiasa untuk menjunjung yang namanya keberagaman dalam berkeyakinan. Jadi itu ya teman-teman, ini udah mau maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang mau merayakan atau yang merayakan. Ya, teman-teman sekalian, inilah videonya dan kita serahkan kepada pihak Juma bagaimana kemudian mereka nanti akan goreng lagi hal ini ya. Dan saya berharap ya kalian pastikan juga Bang Dosma ini dinyatakan salah loh ya. Karena tentu saja bukan Bang Dosma yang kalian lawan, tapi yang kalian lawan adalah yang punya rumah, yang punya kantor ya, dan yang punya acara pada waktu itu ya. Itu yang Anda lawan. Nah silakan ya, ada Julius HMC yang tukang goreng tanpa minyak. Lalu ada siapa lagi tuh, Ayubi Channel ya. Ya, kemudian channel-channel muslim yang lain. Silakan goreng ya, kalau kurang minyak nanti tinggal minta ke Bang Dosma. Nanti akan dikirim minyaknya ya. Ya, yang fotonya yang pastinya kalian pastikan biar Bang Dosma ini dinyatakan salah, dan kan keinginan kalian kan supaya laporan kalian itu dicabut tuh untuk gurunda kalian. Nah, silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita berharap dengan video ini dan klarifikasi dari tuan rumah, maka mereka bisa mengerti ya, bisa paham dan terima kenyataan. Kita juga berharap secara pribadi, saya berharap kepada Bang Dosma dan tim untuk mempercepat gitu ya. Kemarin ya dari Bang jurnalis ya, menanyakan alamat Juma ya, jujur saja saya juga tidak tahu alamat rumah di Makassar. Saya di Kalimantan, Juma di Makassar, jadi kita beda. Nah teman-teman yang ada di Makassar yang tahu tempatnya Juma, silakan ya, silakan hubungi saya, nanti saya akan teruskan alamatnya ke teman kita ya. Untuk sekarang tentu pihak kepolisian memerlukan itu ya, karena menurut menurut informasi ya nomor diganti gitu ya, alamat tidak jelas dan lain sebagainya. Dan kita berharap nantinya teman-teman bisa memberitahukannya. Baik, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.